saya hari ini bersama Abu Hafid, Masya Allah ini datang jauh-jauh dari Karawang ya. Karawang Ustaz ya, Ini dalam rangka apa sebenarnya Ustaz? Bagaimana anak bisa mengenal Al-Quran ini dengan baik? Ada Ustaz sampai yang hampir atau sudah dicekal gitu Ustaz? Ya kita bayangkan coba, orang banyak ya susah diatur. Iya, susah diatur dan susah untuk kita mengontrol. Betul, mengontrol. Makanya anak target ke depan Ustaz untuk dari yayasan atau lembaga ini Ustaz ya. Pasti kan ada lah punya cita-cita atau progres ke depan untuk yayasan atau lembaga ini Ustaz. Nah, ini yang paling penting ya. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, hamabad. Alhamdulillah, saya hari ini bersama Abu Hafid, Masya Allah ini datang jauh-jauh dari Karawang ya. Karawang Ustaz ya, Ini dalam rangka apa sebenarnya Ustaz? Ya ini pertama kita dalam rangka silaturahim aja ya. Silaturahim. Ta'aruf biar kenal, lebih kenal, lebih sayang, lebih enak. Betul Ustaz ya. Berbagi pengalaman, ilmu. Ta'aruf ya, kenal maka tak sayang. Betul. Kalau ini tak kenal maka kenalan Ustaz. Kenalan. Ustaz ini kan dari Karawang nih. Mungkin ini memang ada misi lain gak sih selain silaturahim atau juga sekalian pulang kampung nih Ustaz? Ya intinya yang pertama silaturahim ya. Kemudian juga sekalian jenguk orang tua, sanak saudara. Nah, kemudian juga ya kebetulan nih kami dari Yayasan Kibar Karawang. Betul, Masya Allah. Ya, lagi merintis ini, lagi merintis lembaga pendidikan seperti itu. Masya Allah. Jadi selain pulang ke Pekalongan, selain silaturahim, menjenguk syarah sama keluarga dan yang lain, ini juga mengenalkan secara nggak langsung. Nah, itu misi paling utama. Ini berbagi ini. Iya, berbagi. Mengenalkan lembaga kita. Iya, mengenalkan ini namanya Ma'had Tahfidz Imam Ibnu Katsir yang berada di Karawang. Oke, Masya Allah. Ini ya, ternyata beliau adalah asli orang Pekalongan saja. Betul. Pekalongan. Asli Pekalongan yang mungkin udah lama di sana saja. Ana di Karawang sejak 2003 sampai sekarang ya, dan sampai sekarang ini beliau juga salah satu pendiri Ma'had tersebut saja. Antum saja ya? Ana pendiri. Masya Allah, ini ada ternyata kader dari Pekalongan yang membuat pondok saja. Pondok di Karawang. Nah, untuk itu nanti kita apa aja program-programnya, apa aja kegiatannya, dan siapa para pengajarnya, nanti kita juga bakal ngobrol, kita bakal kulik juga program-program yang ada di Ma'had Yayasan ya. Yayasan Kibar ya, Yayasan Kibar Karawang Ma'had Tahfidz Imam Ibnu Katsir. Masya Allah. Sehat ya Ustaz ya? Insya Allah santai, relax. Alhamdulillah. Dari tadi ngobrol belum nanya apa kabar, langsung aja. Kesibukan apa saat ini Ustaz? Selain di luar Ma'had Ustaz? Jadi saat ini anak kesibukan ya fokus ngajar aja. Ya. Anak full ngajar dari pagi sampai malam. Masya Allah. Karena emang udah aktivitas seperti itu ya. Alhamdulillah ini bagian dari barokah aja kali ya, bisa mengajarkan anak-anak belajar ya, terutama Al-Quran saat ya, Masya Allah. Jadi ya alhamdulillah kerjaan sekarang kita nikmatin saja. Berdakwah Ustaz. Berdakwah, Masya Allah. Gini Ustaz, kan Ma'had ini termasuk masih tergolong baru Ustaz ya? Nah, tergolong baru Ustaz ya. Nah, ada nggak sih Ustaz, maksudnya untuk Anda sendiri mengawali untuk mendirikan sebuah Ma'had ini tuh penuh yang berdarah-darah nggak Ustaz? Masya Allah. Kan biasanya ada tuh yang mau membuat sebuah yayasan atau lembaga atau tempat belajar tuh pun pasti ada halangan dan rintangan. Iya. Nah, ini ada nggak Ustaz? Maksudnya di Karawang sendiri Ustaz? Nah, jadi secara histori ya, kita lembaga sunnah insya Allah ya. Insya Allah. Bermanhaj sunnah, salaf. Ya pasti sesuatu itu pasti ada rintangan, halangan. Itu bagian dari ya ujian, cobaan. Betul. Karena
sebagai pendahulu juga para nabi, para rasul. Masya Allah. Ya semuanya pasti ada halangan. Entah itu yang orang yang seneng atau yang nggak seneng gitu kan. Iya, apalagi kita sebagai orang biasa, Ustaz. Betul, orang biasa, bukan orang yang terkenal. Ya. Like and dislike pasti ada lah, Ustaz ya. Pasti ada yang suka pasti dan ada. tidak suka pasti ada. Nah, Tapi ada nggak sih, Ustaz, maksudnya selama antum mendirikan mulai dari, kan awalnya mulai dari TPG nih, Ustaz ya. Masya Allah, dari TPG berkembang menjadi sebuah mahat yang sekarang ini berjalan, Ustaz ya. Ada nggak, Ustaz, mulai dari awal TPG itu semacam kayak ya kembali lagi ya tantangannya, Ustaz. Iya. Jadi sedikit anak jelaskan. Kenapa kita namakan Yayasan Kibar? Yayasan Kibar ini sebenarnya historinya, asal muasalnya ini Kibar ini singkatan dari kajian intensif bahasa Arab. Kajian intensif bahasa Arab. Nah, jadi kita singkat dari Kibar. Kibar, dan alhamdulillah ini awal mula ya. Jadi kita bersama teman-teman yang lain di sana itu kita buat tim untuk kajian sunnah ya. Ya dimulai dari rumah ya. Dari door to door. Nah, jadi kita rumah ke rumah gitu ya. Siapa yang mau ditempatin yang bisa dibuat untuk kajian. Nah, seperti itu. Ya, seiring dengan berjalannya waktu tentunya dakwah semakin berkembang. Ya, semakin berkembang. Jamaah juga semakin banyak. Alhamdulillah. Bisa ikut kajian seperti itu kan. Nah, jadi tentunya kita sebagai pengurus tidak ingin istilahnya berhenti sampai di situ. Iya, hanya seperti itu aja. Iya, akhirnya kita mencoba untuk mengembangkan ya dakwah sunnah ini ya tentu di wilayah Karawang. Ya, kita coba awalnya itu kita untuk mendirikan lembaga non formal ini. Kalau nggak salah kita memulai di tahun 2019. Nah, itu kita coba untuk mendirikan TPG ya. TPG, Taman Pendidikan Al-Quran ya. Taman Al-Quran. Nah, ini sejarah untuk pendidikan non formal yang kita bangun ya, kegiatan yang kita buat di Yayasan Kibar ini. Dan alhamdulillah ya seperti itu. Dan alhamdulillah kita buka itu antusias, Masya Allah. Ya, ternyata peminatnya banyak sekali. Di luar dugaan. Nah, jadi waktu itu yang mendaftar lumayan ya, di atas 30 awal itu. Masya Allah. Di atas 30. Alhamdulillah ini sesuatu yang ya ini tidak lain pertolongan dari Allah ya. Iya benar. Semuanya pertolongan dari Allah. Alhamdulillah. Tapi tidak semudah itu kita. Tidak semudah itu kita untuk mendirikan dakwah ya, berupa kita mengajar anak-anak membaca Al-Quran yang baik dan benar gitu. Padahal Al-Quran, Ustaz ya? Padahal Al-Quran ya. Yang kita cari adalah bagaimana anak bisa mengenal Al-Quran ini dengan baik ya, dalam hal baca gitu ya. Membaca ya. Karena kan kita ketahui Al-Quran tidak diturunkan hanya ya begitu saja. Ya pasti ada kaidah tersendiri. Nah, ini kita ajarkan seperti itu. Ya, ini tantangan buat kita nih. Insyaallah. Di awal kita mendirikan TPG ini, Masya Allah ya ada aja orang yang tidak. Ada Ustaz sampai yang hampir atau sudah dicekal gitu, Ustaz? Ya insya Allah ada. Tapi tidak perlu kita sebutkan. Ini bagian dari bagaimana Allah memberikan ujian kepada kita. Anak sukanya mancing-mancing, Ustaz. Nah, biarlah semoga ya mereka mendapatkan hidayah. Amin. Masya Allah. Ustaz, nah kan ini berdiri tahun 2019, Ustaz ya? Nah, untuk secara non formal kan kita 2019. Kalau nggak salah itu sekitar bulan September. Nah, untuk proses menuju ke sebuah lembaga atau ke sebuah yayasan itu panjang nggak, Ustaz, prosesnya, Ustaz? Atau mungkin yang biasa aja? Nah, jadi awalnya kita waktu buka TPG itu kita belum ada yayasan. Nah, seiring berjalannya TPG kurang lebih hampir 1 tahun itu kita coba buka untuk jenjang yang lebih tinggi lagi, TKK. Nah, secara berdirinya yayasan itu kita dimulai dari TKK karena kita ingin ke formal seperti itu ya. Artinya kita lembaga dakwah sunnah ya tetap untuk diusahakan legal ya, diakui oleh pemerintah. Betul. Seperti itu. Jadi kita coba, akhirnya kita
dimulai kita mendidik yayasan ini dari jenjang TKG seperti itu. TK ya, TK untuk anak-anak ya, untuk anak-anak ya, TK anak-anak untuk lebih ke Al-Quran, Al-Quran ya. Karena TK juga ada yang umum ya, betul, ya, dia hanya datang bermain seperti itu. Tapi kita lebih cenderung kita ajarkan mulai dari usia dini ya, anak-anak untuk membiasakan mengenal ya. Nah ini Ustaz, kan untuk anak-anak TK ya Ustaz ya. Anak-anak itu yang usia berapa Ustaz untuk bisa masuk ke TKG ini Ustaz? Jadi untuk usia TKG itu kita batasin minimal 4,5 tahun. 4,5 tahun. 4,5 tahun. 4,5 tahun berarti memang itu setiap harinya berarti belajar Al-Quran. Nah, setiap harinya kita ajarkan Al-Quran. Atau mulai dari Iqra dulu Ustaz, tetap ya? Ya, tentunya kita akan lakukan dari Hijaiyah ya. Berarti melalui step-step seperti biasa. Ya, step seperti biasa ya. Kemudian juga kita alhamdulillah kita juga punya metode sendiri ya. Kita pakai namanya Iqra Ar-Rasyid. Nah, ini dia perlu dijelaskan ya Ustaz ya. Maksudnya untuk metode pembelajaran di TK-nya Ustaz. Ini berarti berlaku juga untuk SD-nya atau cuma di TK SD? Nah, untuk SD-nya ini kita lanjut dari TK. Jadi untuk pematangan itu masih pakai Ar-Rasyid. Nah, ini seperti itu metode. Bagaimana Ustaz? Maksudnya boleh dijelaskan metodenya seperti apa dengan pengajarannya untuk anak-anak TK ini? Nah, jadi terkait metode pembelajaran Al-Quran mulai dari Iqra ya, dengan metode Ar-Rasyid ini sebenarnya ini Ana ngambil dari seorang guru Ana juga. Masya Allah. Ya, guru kuliahan ya, waktu kuliah. Jadi Ana minta izin ke beliau, Ustaz, Ana mau buka TK nih. Ana mau izin mau pakai Iqra-nya antum, boleh nggak gitu? Ya, di sini ada perbedaan dengan Iqra yang lain. Ar-Rasyid ini cuma ada 4 jilid. 4 jilid. Jadi satu jilidnya itu kurang lebih ada 30 halaman. 30 halaman. Nah, Ana juga ditereng sama guru Ana seperti itu ya, dengan guru-guru yang lain juga menyenangkan ya. Artinya tidak seperti ya mungkin di Iqra yang lain ya, tidak detail gitu. Jadi di kelebihannya di Iqra Ar-Rasyid ini kita mengajarkan anak itu agar bisa membedakan yang pertama ya huruf hijaiyah. Ketika dia huruf asli dengan huruf harokat itu cara mengucapkannya tidak sama. Karena beda ya. Zaman sekarang itu ketika anak masih kecil dulu belajar nggak seperti itu. Iya Ustaz. Ya, kalau mungkin metode dulu itu kita diajarin Iqra tuh misalkan alif fatha a. Iya. Itu salah satunya kan seperti itu. Kalau dengan metode yang ini Ustaz. Jadi yang ini tuh kita istilahnya untuk membuat anak-anak juga tidak lupa dengan istilahnya apa sih yang namanya huruf asli, kemudian syakal atau harokat tanda baca seperti itu kita ajarkan. Jadi Iqra Ar-Rasyid ini jadi anak-anak mampu ya di tingkat dasar jilid 1 itu anak-anak harus mampu bisa mengucapkan ketika huruf asli dan huruf berharokat tidak sama. Nah, ini terkait dengan dhabt ya. Jadi kebanyakan apalagi punten nih orang Sunda ya. Orang Sunda itu kan biasanya memanggil AA. Seperti ada di jasam disukun gitu. Ini Masya Allah kan udah terbentuk karakternya itu sulit dari sononya iya. Ini banyak kesalahan. Tapi sampai kan yang tadi orang-orang yang bilangnya orang Sunda ada yang bilang itu ada nggak Ustaz, maksudnya yang alhamdulillah sampai lancar dengan membaca belajarnya atau membaca Qur'annya maksudnya. Nah, alhamdulillah. Jadi istilahnya ya kesabaran seorang guru gitu kan. Diuji ya. Diuji. Karena sudah terbentuk itu kan sesuatu yang sudah terbentuk maka kan lebih sulit merubahnya seperti itu. Ya meskipun enggak semuanya Sunda, kadang orang Jawa juga karena dia besar di lingkungan Jawa Barat itu kan. Seperti itu. Ini tantangan juga. Jadi kita berusaha mengajarkan mulai dari nol banget gitu. Jadi seperti misalkan alif ya ketika tidak ada syakal atau harokat atau tanda baca tidak boleh dibaca ya, atau alif ya alif tidak sama. Ini tidak semua orang paham, ya. Kemudian huruf ba, bagaimana mengucapkan huruf ba yang baik dan benar ya, ketika berharokat dengan tidak ada harokat tidak boleh disamakan ya, karena ini nanti ada yang namanya lahan kesalahan seperti itu. Dan ini bisa loh sampai dewasa.
Kalau istilahnya ya kita ngajinya sama guru yang tidak teliti, ya, ini akan terbawa terus. Iya benar. Seperti itu. Betul. Ya, coba kalau antum mau cek coba. Iya. Ya. Coba antum baca abata. Betul sekali Pak. Iya. Karena orang yang baca abata. Gitu. Akan terbiasa dengan guru yang kita ikuti Ustaz. Maksudnya guru ngaji dalam arti misalkan guru ngaji di sebuah tempat kampung semisal. Itu akan terbiasa sampai besar. Iya. Jadi merubahnya itu agak memang sedikit sulit Ustaz. Agak sulit. Iya. Apalagi dengan kita baru belajar kembali, istilahnya baru belajar awal-awal lagi Ustaz ya. Iya. Untuk melemaskan lidahnya. Ya ini bagian dari riyadhah ya. Iya. Riyadhah olahraga ulang lagi lidah kita ya. Betul, seperti itu memang. Iya. Karena ya kita kembalikan ke kemurnian Al-Qur'an ya. Kita coba. Jadi ya sama Ana juga belajar gitu ya. Ana belajar ternyata setelah mendalami ternyata banyak salahnya ya. Ya ternyata banyak salahnya kita belajar dulu tuh. Masya Allah gitu ya. Alhamdulillah setelah kita belajar juga bersama dengan syekh gitu kan, diajarkan sama syekh gitu ya. Alhamdulillah ilmunya banyak salah ternyata ya. Alhamdulillah ini bagian dari barokahnya belajar Al-Quran ya. Betul. Seperti itu. Iya. Banyak ilmu yang bisa kita dapat. Iya, yang bisa dapat ya. Maksudnya di dakwah yang hak ini Ustaz. Betul ya. Oke, luar biasa. Ustaz, seperti biasa Ustaz, maksudnya setiap lembaga pembelajaran atau yayasan atau apalah pasti ada punya visi dan misi dong Ustaz. Nah, ini salah satunya untuk visi dan misinya dari Kibar ini Ustaz. Nah, jadi kita setelah terbentuknya yayasan, ya kita coba karena kita lebih fokus ke Al-Quran, ya Ana secara pribadi ya menginginkan lembaga ini kita menjadi salah satu ya penyumbang dakwah dalam segi Al-Quran, dan Ana menginginkan menjadi salah satu lembaga yang mudah-mudahan besar ya. Amin. Menjadi salah satu basic ya atau basis ya dalam mengajarkan Al-Quran itu sesuai dengan kaidah yang benar. Masya Allah. Ya, kita mulai dari usia dini nih. Iya, usia dini. Dari ya? TK ya. Dari TK kita udah ajarkan yang benar ya. Dan kita juga tidak merekrut banyak santri karena kita lebih mengutamakan mutu. Iya, betul. Ya, karena ya namanya kita bayangkan coba orang banyak ya susah diatur. Iya, susah diatur dan susah untuk kita mengontrol. Betul, mengontrol. Makanya anak ya sedikit saja, nggak usah banyak-banyak. Lebih ke kualitas ya. Ke kualitas. Timbang kuantitas. Jadi kita ingin lembaga ini kita punya ciri khas tersendiri. Betul. Ya, ingin punya ciri khas yang bidangnya Al-Quran gitu. Tetap berarti kedepannya untuk pengkaderan tetap saja. Pengkaderan tetap ya. Kita usahakan bahkan Ana menginginkan santri itu bisa memiliki sanad walaupun usianya masih kecil. Jadi kita didik, kita latih bagaimana cara mengucapkan makharijul huruf, sifat huruf. Kita kenalkan. Ya. Jadi ketika baca itu tidak asal keluar gitu. Keluar ya. Keluar ya. Ya, istilahnya mudah sekali ya, mengucapkan itu mudah, tapi yang benar kan yang sulit ini. Iya betul. Ya, kaidahnya bagaimana, caranya bagaimana. Apalagi ya seperti lidah-lidah yang kurang belajar sangat. Betul, iya. Kan? Jadi kaku lidahnya, kaku. Betul. Iya. Nah, tapi by the way untuk perkembangan dakwah sunnah di daerah antum, bagaimana perkembangannya, yang signifikan atau? Ya kalau melihat sejauh ini dari 2019 sampai saat ini tuh alhamdulillah ya, kita termasuknya lembaga baru. Kurang lebih berapa tahun berarti? 3 tahun ya? 3 tahun. Tapi 3 tahun sudah ada SD. Itu kalau Ana evaluasi, ya ini pertolongan Allah yang kita nggak tahu. Ya karena banyak sekali lembaga-lembaga yang udah tahunan yang lebih dulu gitu ya. Dia masih ya enggak, istilahnya enggak naik level gitu ya. Masih stagnan gitu. Artinya ini kalau Anda melihat alhamdulillah ini berkah sekali ya dari Allah Taala ya. Akhirnya orang tua itu yang belajar di lembaga kita itu percaya sama kita. Oh ini bagus ini lembaga. Ya apalagi orang tuanya kan ya notabene orang awam gitu kan. Yang tidak begitu kenal banget dengan Al-Quran. Tapi mungkin kan itu juga salah satu menjadi goals buat yayasan tersendiri saat ya. Betul. Dengan
Afwan maksudnya istilahnya orang-orang yang umum yang biasa Ustaz ya. Sampai beliau bisa mengenal, dapat hidayah, Masya Allah Ustaz. Lewat anaknya. Iya, lewat anaknya. Ini salah satu istilahnya kita juga mengenalkan sunnah ya melalui pendidikan. Melalui pendidikan. Ya. Jadi berbagai cara Ustaz ya istilahnya untuk menebarkan dakwah sunnah ini Ustaz ya. Nah, banyak sekali. Mulai dari anak-anak belajar Al-Quran di bawah salat lembaga. Dengan ini salah satu ini Ustaz dengan metode karena kita biasanya seperti ini saja dengan podcast ini. Dalam mudah-mudahan ini jadi catatan amal kita. Ya, amin insyaallah Ustaz ya. Masya Allah ini promo juga. Nah Ustaz, untuk yang SD berarti mulai dari seperti biasa 1 sampai kelas 6 atau? Nah, kita mulai dari kelas 1. Dan alhamdulillah angkatan awal ini juga Masya Allah ya terhitung banyak. Masya Allah. Terhitung banyak karena kalau anak istilahnya berkaca dengan istilahnya teman-teman atau ustadz yang lebih dulu membuka dulu zamannya bagaimana merintis SD ini lebih mengerikan gitu. Iya Ustaz ya. Di samping santrinya sedikit, tempatnya juga Masya Allah ya. Ada beberapa istilahnya kan mengalami juga mengikutinya gitu, dan termasuk anak itu ya alhamdulillah semuanya pertolongan Allah ya. Tempat sudah tergolong bagus, semuanya udah pakai AC. Ya, cuma hanya saja ya tempatnya masih minimalis ya. Minimalis ya, betul. Ya, yang penting anak-anak tetap bisa belajar nyaman seperti itu. Kan antum lama di Karawang Ustaz ya. Kalau beberapa kali mungkin antum bolak-balik ke Pekalongan, maksudnya pulang ke Pekalongan. Nah, melihat perkembangan dakwah di Pekalongan ini bagaimana Ustaz kalau menurut antum Ustaz? Iya, di Kota Pekalongan ini. Kalau anak kan termasuknya kan Pekalongan daerah Ustaz ya. Kota kecil dengan perkembangan dakwahnya yang saat ini Ustaz. Kalau menurut antum ini? Kalau menurut anak sih ya Masya Allah ya. Anak itu waktu anak istilahnya nggak ada di kampung zaman dulu anak itu kan masih sedikit sekali. Artinya presentasinya jauh sekarang. Jauh ketimbang sekarang. Jauh. Enggak, dulu masih sedikit sekali ya. Orang yang mengenal sunnah itu sedikit ya. Bahkan mungkin kalau zaman anak dulu itu masih di SMK itu ingat dulu zamannya ya ada perang Ambon itu Masya Allah. Masya Allah perang Ambon. Itu anak masih SMK itu. Aduh begitu dahsyatnya gitu ya seperti itu. Itu masih sedikit ya di Pekalongan itu sedikit yang mengenal itu sedikit. Dan mungkin bahkan anak-anak muda pun belum mengenal yang sebanyak ini Ustaz ya. Belum mengenal. Alhamdulillah. Jadi sekarang ini anak pulang itu banyak orang yang istilahnya sudah nggak isbal gitu kan ya, kemudian gitu. Dari istilahnya awalnya udah mulai jilbabnya udah besar aurat gitu kan. Kalau dulu kan ya mungkin cukup diikat saja, diikat ya, model dicekek gitu aja ya. Nah ini bagian dari keberkahan dakwah sunnah ini ya. Kalau dilihat sekarang Masya Allah pesat sekali Pekalongan yang besar ya, luar biasa ya, artinya anak bandingin dengan zaman anak ya. Itu jauh dengan antum berarti iya. Kalau sekarang Masya Allah berkembang ya, mudah-mudahan Pekalongan menjadi salah satu basis sunnah. Masya Allah ya, menginginkan itu. Apalagi di sini udah ada Ustaz berani ya. Iya Masya Allah, mudah-mudahan beliau dijaga oleh Allah. Amin. Ustaz, untuk kegiatan yang ada di Mahat ini ada Ustaz, kajian masih berjalan Ustaz? Untuk kajian alhamdulillah kita masih jalan ikhwan dan akhwat. Jadi kalau yang akhwat itu kita masih di TK ya, gedung TK atau istilahnya ya di rumah ya, masih di rumahan ya. Karena kita masih punyanya ya itu ya. Kita pakai buat kajian kalau Sabtu sore itu akhwat, ataupun Senin sampai Jumat itu kita pakai buat pendidikan. Gitu. Adapun yang ikhwannya kita alhamdulillah di masjid ya, masjid komplek perumahan. Ya. Berarti masih jalan semua Ustaz ya untuk kajian dan jalan. Bahasa Arabnya. Kajian jalan. Nah, bahasa Arabnya juga jalan iya. Masya Allah belajar semua ini. Iya. Namanya juga untuk ini saja singkatan yang tadi saja kibar ya. Kibar Masya Allah. Berarti meliputi kajian bahasa Arab, tasin Ustaz. Tasinnya juga Ustaz. Tasin. Kemudian kita juga ada sosial juga ya, sosial kita bantu istilahnya seperti ada banjir, kita coba buka donasi seperti itu. Jadi kalau lembaga ini di samping kita pendidikan, kemudian kajian, juga kita ada sosial zakat ya. Ada kegiatan sosial ya.
Ini soalnya ya mungkin pada umumnya ya sama ya seperti itu. Karena kita ingin menjadi salah satu penyokong dakwah sunnah, penyumbang seperti itu. Masya Allah. Ustaz, ini Ustaz, target ke depan Ustaz untuk dari yayasan atau lembaga ini Ustaz ya. Pasti kan ada lah punya cita-cita atau progres ke depan untuk yayasan atau lembaga ini Ustaz. Nah, ini yang paling penting ya. Ya mudah-mudahan kaum muslimin di seluruh Indonesia ya. Insyaallah. Ya, Allah berkahi semuanya ya. Ini di antara keinginan kita sebagai pengelola lembaga yayasan. Ya, seiring dengan berkembangnya dakwah kita di Kerawang ini ya, kita sudah punya lembaga istilahnya kajian, kemudian TPG, DTA, kemudian TKQ, kemudian yang saat ini yang paling tinggi itu SD ya, SD. Jadi kita menginginkan memiliki tempat yang lebih, yang lebih nyaman, yang lebih luas, yang lebih tapi tidak besar-besar ya. Yang penting buat anak-anak itu kita nyaman. Betul. Yang paling penting untuk anak-anak memang nyaman setiap pertama ya. Makanya kita usahakan anak itu belajar Al-Quran yang utamanya. Beliau menghafal, membaca itu dengan senang, berangkat dari rumah senang, pulang pun senang. Kita usahakan di sekolah pun senang Ustaz ya. Nah, lagi insya Allah dengan tempat yang mumpuni Ustaz. Alhamdulillah ya, kita lembaga baru tapi semuanya udah pakai fasilitas AC. Masya Allah. Makanya untuk kenyamanan kita prioritaskan. Betul. Ya kalau zaman kita dulu mungkin panas-panas. Iya. Bahkan mungkin pakai jilid buat gini Ustaz. Iya betul. Kan pakai jilid dulu Ustaz. Iya. Bahkan mungkin bukunya sampai rusak. Alhamdulillah ini ya kemajuan teknologi juga ya. Seperti itu. Jadi kita bukan nih kepada kaum muslimin ya di seluruh Indonesia. Masya Allah. Ya, barangkali ingin mewakafkan atau infak dan lain sebagainya, ya kita sangat terbuka sekali. Seperti itu. Oke, ya sekali lagi ya buat kaum muslimin di mana saja di seluruh Indonesia atau di mana saja yang mungkin nanti akan mewakafkan, akan mendonasikan sebagian hartanya. Betul. Oke, saya tanya untuk Yayasan Al-Islami Kibar Karawang Mahat Hafidz Imam Ibnu Katsir ya. Jadi nanti biasanya kontak personnya untuk siapa Ustaz? Misalkan ada yang pengen mewakafkan atau bahkan mungkin nanti yang akan pengen mendaftarkan anak-anaknya di mahat tersebut. Jadi untuk kontak person bisa ke anak langsung bisa. Masya Allah. Atau nanti bisa ke bagian pengurus pendidikan juga bisa ya. Jadi untuk wakaf mungkin kita cantumkan nomor yayasan ya, yang anak pegang sekarang. Oke. Seperti itu. Nah saat ini untuk pendidikan SD-nya Ustaz ya, ini masih menginduk atau udah PKBM Ustaz? Jadi saat ini angkatan awal ini kita indukan. Oh masih menginduk. Kita indukan di Arisalah, ya, lembaga punya kita juga, Puan Sunnah juga, ya, kita indukan di sana. Seperti itu. Dan perlu diketahui juga, alhamdulillah. Jadi untuk angkatan awal ini kita 6 bulan pertama ini, ya ini di luar target ini. Di luar target ya, di luar dugaan lah. Di luar dugaan masalah. Anak-anak itu dari 19 itu rata-rata sudah selesai juz 30. Masya Allah. Juz 30 udah selesai, udah tasmi 1 juz, juz 31 kali duduk tasmi, alhamdulillah ya. Jadi dari 19 kemarin ya, yang kita tasmi ada 7 santri. Ada 7 santri. Yang lainnya baru menyusul gitu. Jadi targetnya kita targetkan lulus kelas 6 itu ya minimalnya 15 juz. Minimal 15 juz kita usahakan ya. Targetnya sih 20 ya. Target 20. Tapi minimal 15 lah ya. 15 udah Masya Allah Ustaz ya. Ya karena anak menginginkan ketika anak-anak itu ke SMP ya tidak terlalu berat ya. Tidak terlalu berat untuk menghafalnya ya, karena tinggal murojaah ngulang. Karena memang usia-usia golden age ya. Usia-usia emas ya. Nah, maksudnya itu kan masih usia dari usia ya, SD lah. SD ke bawah ya. SD ke bawah. Makanya perlu ditanamkan. Betul ya. Bagaimana Imam Syafi'i umur berapa tahun? 5 tahun kalau nggak salah ya. Sudah hafidz Quran. Artinya usia segitu tuh jangan sampai kita sia-siakan ya. Alhamdulillah selama ini juga wali santri anak kasih motivasi ya, ayo ibu ya, istilahnya kita motivasi terus anak-anak kita. Jangan sampai lengah gitu ya. Mengingat
ya kondisi sekarang zaman sekarang Masya Allah, Masya Allah Ustaz, ya. Dunia lingkungan luar itu Masya Allah ya. Luar biasa Ustaz ya. Makanya ini harus kejam saja. Ya kejam. Ya mengerikan sekali. Mengerikan benar. Makanya Anda selalu mengingatkan ya, ibu ya jaga anak kita. Dan bahkan pun kita bukan apa namanya, maksudnya kasus-kasus di pondok pun ada juga. Betul. Banyak ya. Ya. Makanya ini peran penting orang tua zaman sekarang ini. Iya. Jangan sampai kita lengah ya. Dia bermain dengan siapa. Makanya alhamdulillah di sekolah di lembaga kami itu alhamdulillah ya anak tidak ini ya. Tidak salah gitu. Ya, tidak salah, dan istilahnya ini real kenyataan ya. Alhamdulillah 6 bulan pertama ini ya sudah hampir rata-rata selesai juz 30. Masya Allah. Juz 30 dan bacaannya ya alhamdulillah ya. Ustaz, para pengajar ini sesabar apa sih Ustaz untuk mengajarkan anak-anak ketika kan terkadang ada saat anak yang moodnya kurang baik atau berangkat nangis atau yang marah-marah, ini bagaimana Ustaz para pengajar ini artinya sesabar apa sih Ustaz anak-anak, karena kan anak-anak kan ada aja nih Ustaz ya polanya ya. Ada aja macam-macam Ustaz. Ya inilah di sini peran pentingnya ya. Peran penting sebagai seorang pendidik, terutama pendidik Al-Quran nih. Ya kita harus sabar mengajari anak. Anggap mereka itu anak kita. Iya. Ya saat ini kita yang ngajari itu masih single nih, gelbaran. Tapi anak kasih motivasi ya, anggap aja itu anak kita. Iya. Anak kita. Jadi kita harus sabar ya. Mereka berkarakter masing-masing gitu kan, dari rumah begini, yang sini begini gitu. Intinya kita tetap bagaimana anak itu tetap semangat ya kalaupun rewel ini sudah biasa. Yang penting ya kita kasih. Memang dasarnya anak seperti itu saat ya. Basicnya anak seperti itu ya. Pengennya main. Iya pengennya main. Tapi kadang-kadang juga ada nggak Ustaz salah satu santri ataupun murid yang Masya Allah, maksudnya dengan cara belajarnya ada yang kesana kemari kan, berbagai macam karakter kan menemukan pasti antum Ustaz ya. Nah ya, ada. Jadi ya ada yang seringnya main lari-larian gitu kan gitu. Tapi alhamdulillah di lembaga kami ini karena rata-rata ini untuk angkatan awal ini dari TK, jadi kita udah tahu karakter mereka seperti itu. Kecuali yang dari luar ya. Artinya apa? Kita membentuk anak dari TK ini ya agar terbiasa mempunyai karakter yang baik. Ya. Memang kalau kita kembalikan fitrah anak-anak itu pengennya bermain. Iya betul. Tapi kan tidak full ya gitu. Artinya kita kasih waktu ya, kapan waktunya bermain, kapan waktunya belajar gitu ya, seperti itu. Jadi alhamdulillah karena dari TK ini udah ada bentuk karakter yang baik ya, ketika SD pun mereka sudah mulai menyesuaikan. Dan insya Allah para pengajar pun sudah hafal dengan karakter anak-anak Ustaz ya. Karena kan memang awalnya bermulai dari TK Ustaz ya. Betul. Dari TK ke SD. Nah, rencananya masih ada SMP nggak Ustaz rencana? Nih ya, kita punya harapan besar pasti kan Ustaz ya. Yang namanya lembaga pasti sebenarnya kalau anak gini, lembaga ini anak kembalikan ke wali santri. Karena pada intinya lembaga ini bukan punya anak. Iya. Ini perlu digarisbawahin ya, lembaga itu bukan punya anak hanya mengelola aja ya, mengelola. Jadi terkait mau ada SMP, SMA, ada kembali ke wali santri. Kalau seneng sekolah di tempat sini mau SMP, ayo, ayo Anda dukung gitu. Artinya pada intinya hakikatnya sekolah itu adalah punya punya anak santri ya, anak didik, ya punya guru semuanya ya. Jadi seperti itu harus kita luruskan nih, ya. Apalagi yang namanya yayasan itu. Iya. Kan ada menolak itu ya. Iya, kalau tidak memiliki. Iya. Terkadang kan ada yang seperti itu Ustaz. Ada tuh ya. Ini mungkin perlu diperbaiki juga ya. Walaupun nggak semuanya terkadang ada ya. Harus kita tebeli juga Ustaz. Tebeli. Tebel. Jadi kita menginginkan lembaga ini kita kembalikan. Wali santri kalau mereka menginginkan SMP, ayo kita bareng-bareng. Artinya kita gotong bareng-bareng. Biar nggak berat. Terkait pengajaran ya kita serahkan ke lembaga. Iya, lembaga pendidikannya saat ya. Tentunya ya kita pingin ada SMP ya. Artinya makanya dari SD ini udah kita geber ya, tahfidznya dari geber ya. Tapi dalam artian bacaan ya. Bacaan. Jadi perlu digarisbawahi nih. Kadang hafal ya, tidak menyinggung nih. Iya. Tahfidz itu intinya adalah bacaan. Iya betul. Bukan hafalan muga. Iya, tapi terkadang biasanya gini Ustaz, dijadiin satu dengan hafalan. Iya, jadi harus dibedakan. Iya. Yang namanya tahfidz itu adalah
bacaan. Ya, Betul, bacaan. betul. Adapun hafalan itu intinya adalah murojaah. Iya, Seperti itu. iya. Jadi tahfidz itu kalau bacaannya hafal kurang ini ya percuma. Ya kita hafal banyak tapi bacaannya tidak Iya. kaidahnya tidak dipakai ya. Terkadang Ini sia-sia. iya seperti itu. Artinya ya walaupun ada kebaikan di sana, akan tetapi kan tidak diajarkan sesuai dengan kaidah yang benar. Ini banyak sekali ya. Makanya diantaranya visi kita dan misi kita adalah kita ingin menjadi basis Al-Quran ya yang memiliki karakter sendiri, yaitu mengajarkan sesuai dengan kaidah yang benar dan kemudian bersanad. Masya Allah. Kan bersanad ini Masya Allah ya, bersanad ini bersambung sampai kepada Rasulullah. Ya, bacaan kita sampai kepada Rasulullah, sampai kepada malaikat Jibril, bahkan sampai kepada Allah Jalla wa Ala. Masya Allah. Ini Al-Quran kemudian Al-Quran. Makanya Anda ingin ya lembaga ini ya khusus ya fokus di Al-Quran ya, mengajar anak-anak mengenal Al-Quran dengan baik ya, baca dengan baik ya. Adapun hafal itu kan kita kembali ke kemampuan masing-masing. Iya, betul. Tidak bisa dipaksakan. Ya. Tapi pada intinya ketika seseorang bacaannya bagus, maka peluang tinggi untuk menghafal tinggi. Bacaan saya bagus ya, Masya Allah ya, maka dia akan senang menghafal. Ini yang kita pancing. Coba dengan cara seperti itu. Betul. Nah, coba sekarang gini, kalau antum bacanya gelepotan nih, kira-kira mau menghafal lebih berabe lagi, Ustaz. Maksudnya jadi malas ya. Malas. Kadang-kadang jadi ada kita baca aja seperti ini. Ya gelepotan itu mau boro-boro menghafal ya. Kalau aja gelepotan gitu. Artinya ini, jadi kita kembalikan ke kaidah aslinya ya, bahwa Al-Quran itu diturunkan dengan ya ilmu tajwid. Maka kita ajarkan dari dini nih. Mumpung misalnya lidahnya masih lemas. Kalau mungkin seumuran kita udah kaku ya. Diajari sampai banget lagi untuk menghafal lagi, Ustaz. Masya Allah. Alasannya banyak ya. Sibuk. Alhamdulillah. Jadi tetap ya kita juga menginginkan level yang mungkin lebih tinggi ya. Tapi kita tidak terlalu berambisi ya. Kita kembalikan ke wali santri. Intinya itu anak ingin lembaga ini adalah punya santri. Ya, bagaimana nasihatnya ya Syekh Utsaimin. Ya. Beliau ya nggak mau kalau dikasih wakaf atas nama beliau itu, nggak mau. Kasih aja ke santri-santri. Ya. Iya, karena ini punya mereka. Artinya tidak punya beban ya, dan insya Allah lebih mudah hisabnya. Masya Allah, semoga apa yang dicita-citakan antum dan yayasan, semoga Allah mudahkan, Ustaz ya. Insya Allah. Karena memang terkait dengan pendidikan, dengan dakwah juga, Ustaz ya. Banyak kebaikan lah di dalamnya, insya Allah, Ustaz. Insya Allah. Oke, Ustaz. Masya Allah, semoga acara ini sekali lagi ya bermanfaat untuk kalian ataupun antum semua yang sedang menonton acara ini, dan jangan lupa juga untuk di subscribe ya. Ujung-ujungnya kan seperti itu, Ustaz. Betul. Tapi kita ingin kebaikan loh ya. Iya, betul. Itu insya Allah, Ustaz. Ya. Dan jangan lupa di subscribe, di share juga ya, dan juga yang nanti kepengen lebih tahu tentang maha tersebut, bisa langsung nanti di kolom komentar, komen juga bisa. Betul. Nanti kita langsung sambungan ke beliau, ke Ustaz Abu Hafid ya. Ustaz, sekali lagi syukron Ustaz ya, udah berbagi apa namanya ini, sharing sudah sharing dengan pendidikan ataupun dengan yayasan yang antum mulai ini, Ustaz ya, yang ada di Karawang, Ustaz ya. Semoga Allah berkahi, Ustaz. Insyaallah, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan. Ustaz, jazakallahu khairan, Ustaz ya. Satu lagi mungkin adanya kita akhiri nih acara hari ini. Ada pesan kepada orang tua ya, tempatkan anak-anak kita di lembaga yang ya benar. Ya, Masya Allah. Guru yang benar. Karena gini, kalau anak kita baik, gurunya nggak baik, maka tidak akan baik. Iya, karena memang dari pengajarnya sudah yang betul ya. Makanya pesan anak, titipkan anak-anak kita di lembaga yang baik, ya, di lembaga yang baik. Dan sebagai pengelola lembaga juga ya harus amanah, harus amanah seperti itu. Mudah-mudahan generasi ke depan ini lebih baik lagi. Amin. Islam yang kafah, yang murni gitu. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, Ustaz. Nah, mungkin cukup dari anak. Oke, Masya Allah ya. Ya, kita langsung tutup, Ustaz, untuk acara hari ini. Sekali lagi jazakumullah khairan, Ustaz, udah menyempatkan waktunya, udah pulang ke kampung halaman, sekarang kita tarik ke sini.
Ya kita pamitan Ustaz. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.